Tes. Bisa agak jarak dulu lah, kalau jangan terlalu mepet sekali. Yang merasa tidak pakai masker mendingan keluar aja, lebih enak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen SDA, Pak Wiratno. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Pak Ses, Pak ya. Teman-teman media semuanya, siang pagi ini kita akan melaksanakan rilis pengungkapan yang dilakukan oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Di sini memang kebetulan kami juga menghadirkan Pak Dirjen nanti biar lebih ini lagi, karena ini menyangkut tentang adanya pelaku satu orang kita amankan, bagaimana mereka menyelundupkan, memperjualbelikan hewan-hewan langka, hewan-hewan yang memang dilindungi oleh pemerintah, yang sekarang ini sudah semakin langka, tanpa kepedulian mereka semuanya, dengan mencari keuntungan. Kemudian mereka dengan bebas melakukan penjualan, pembelian, bahkan juga penyelundupan hewan-hewan yang ada di negara kita, dan kita ketahui bersama bahwa memang banyak hewan-hewan langka. Contoh yang dilindungi adalah orangutan ini. Ini salah satu primata, yang primata besar yang endemik, yang kini hanya tersisa di beberapa saja yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yang sudah semakin langka sekarang ini, ya. Sehingga dengan dilakukannya penangkapan oleh tersangka ini atau penjualan yang memperniagakan ini secara ilegal, ini menjadikan satu predator utama bagi orang hutan dan manusia dengan segala perburuannya. Nah, ini yang kemudian dari hasil adanya penyelidikan yang dilakukan teman-teman Krimsus Polda Metro Jaya, ya, berdasarkan laporan kita terima, juga teknis mereka juga yang sekarang ini sudah mengikuti menjual, menawarkan ini melalui media sosial yang ada, ya. Kita lakukan penyelidikan, berhasil kita mengamankan satu orang pelaku, inisialnya adalah YI, ya. Modusnya dengan cara menyimpan, kemudian juga memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi ini, ya. Kemudian mereka menggunakan penawaran dalam satu komunitas di media sosial mereka, bagaimana mereka membeli, kemudian juga menawarkan kepada orang-orang pembelinya melalui media sosial yang ada, baik melalui Facebook maupun WhatsApp grup mereka, komunitasnya mereka. Ya, ini yang kemudian kita lakukan penyelidikan, berhasil kita amankan. Yang bersangkutan ini dengan TKP di daerah Bekasi, Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kita mengamankan karena kamuflasenya dia menjual binatang biasa, tetapi di dalamnya itu adalah, dalam rumahnya adalah binatang-binatang yang memang dilindungi. Nah, kronologisnya penangkapannya, karena memang modus yang dilakukan adalah bagaimana mereka membentuk satu komunitas sendiri, komunitas namanya komunitas hewan pencinta satwa, ya, komunitas pencinta satwa di dalam satu media sosial. Nah, disitulah mereka coba mencari, si pelaku ini mencari siapa yang memiliki binatang-binatang langka ini, dia siap membeli. Nah, dari situ kemudian setelah sudah dapat dengan janjian bahwa ada binatang langka, contoh sejauh orang hutan ini, nanti dia jemput dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, kemudian dia simpan di satu tempat. Nah, kemudian dia memiliki lagi satu grup di media sosial, menawarkan, di satu sisi dia juga punya toko sendiri, ya, komunitas mereka sendiri, yang kalau ada yang menginginkan,
nanti tinggal dia pesan, kemudian dia bisa siapkan. Tetapi sistemnya adalah diam-diam. Tetapi dalam satu komunitas menawarkan setiap satu binatang diambil keuntungan itu bisa sampai 1 juta bahkan 10 juta satu binatang, dan ini sudah dia jalankan sejak bulan Agustus 2020 yang lalu. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan. Nah, ini masih kami dalami terus. Ya, kami masih dalami, tim penyidik nanti akan dilakukan oleh Dirkrimsus. Ini masih akan didalami terus. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan penangkapan pada saat kita lakukan penggerebekan, karena memang kita terus terang memesan juga datang barang tersebut, kemudian kita lakukan penangkapan. Pintarnya dia tidak menyiapkan secara langsung karena takut, sehingga setiap ada pembelian yang kita pesan itu sekitar 3-5 hari baru mereka akan nanti siapkan untuk menghindari petugas. Ya, salah satu upaya untuk menghindari petugas, mereka tidak akan siapkan langsung, tetapi biasanya karena kita masuk dalam komunitasnya dan kita memesan di sana, nanti akan keluar nanti 3-5 hari baru barang tersebut ada, baru kemudian akan ada pembayaran sesuai dengan perjanjian harga yang disampaikan di situ. Nah, ini beberapa barang bukti yang kita amankan, ada 7 binatang langka, 1 bayi orangutan, ya, dengan nama latinnya adalah Homo abeli. Kemudian ada 3 ekor burung Beonias. Kemudian ada 3 ekor lutung Jawa yang berhasil kita amankan. Tetapi yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa memang sudah ada beberapa hewan yang sudah dijual belikan selama kurun waktu sejak Agustus 2020 ya, sejak 2020 yang lalu. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Dirjen dan Pak Dirkrimsus nanti. Di sini kita persangkakan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Di pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 dengan ancamannya 5 tahun penjara dan denda sekitar 100 juta. Juga kami lapis di pasal 21 di Undang-Undang Nomor 5 ya. Untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan, kami masih mengembangkan terus karena pasti ada hulunya dari mana dia mendapatkan binatang ini, karena mereka ini satu jaringan tertentu, nggak mungkin dia ini cuma bagi penjual, pemesan, ada yang pesan dia beli, ada yang memesan beli, kemudian ada yang pemesannya dia jual. Kami akan mencari sampai ke atas, kami akan bongkar semuanya karena ini sudah merusak ya. Ini salah satu, sementara binatang ini dilindungi, sudah mau punah pun masih diperjualbelikan. Apakah kemungkinan ada kejahatan internasional di sini lintas negara? Nanti akan kita dalami semuanya ya, karena pasti teman-teman akan menanyakan apakah kemungkinan ada lintas negara, apakah ini akan disudupkan ke luar negeri. Nanti akan terus kami dalami dan kita lakukan pengejaran. Ini awal dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman media, orangutan abeli ini salah satu memang yang dilindungi oleh undang-undang. Populasinya sekitar 13.000 lebih yang tersebar di wilayah Sumatera bagian utara. Ya, ada di Loser, ada di Tapanuli dengan yang kita kenal dengan satu spesies baru, Homo tapanuliensis. Ya, dan orangutan ini kenapa penting dilindungi? Karena dia sebetulnya hidup arboreal di puncak-puncak pohon dan dia selalu bergerak kira-kira 5 km per hari. Sambil makan buah dia menyebarkan biji, makan buah bijinya dibuang. Maka orangutan itu the true forest rehabilitation actor, yaitu ya. Kenapa penting? Dan itu salah satu ikonik spesies di Indonesia. Saya mengetahui ini dijual dengan harga yang murah. Kalau baby orangutan dapat ditangkap berarti dia pasti menembak induknya. Jadi pasti induknya ini yang juga sudah meninggal. Ini yang perlu ditelusuri juga. Kami akan memperkuat jaringan pengawasan di kawasan-kawasan taman nasional, seperti salah satu yang besar adalah Loser yang World Heritage.
di 2/3 di Aceh, 1/3 di Sumatera Utara. Jaringan ini sangat berbahaya, saya kira jaringan perdagangan satwa liar itu seperti fenomena puncak gunung es. Ya. Jadi pertama, oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran penegak hukum di Polda Metro dan khususnya dan pada umumnya di seluruh Indonesia yang bekerja bahu-membahu dengan Dirjen KSDA dan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK. Di luar ini harganya bisa sampai 15.000 US dollar, Pak. 15.000. Murah sekali. Saya dengar ada berapa? 30 ya. 35 juta. Ya, kalau di luar itu sudah baby orang hutan ya. Ini 10.000 sampai 15.000 US dollar. Berapa itu? 150 juta lebih ya. Nah, ini oleh karena itu kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih, dan kita bahu membahu terima kasih kepada rekan-rekan media yang membantu juga. Ya, kita akan lakukan perang terhadap perdagangan satwa liar melalui medsos secara terus-menerus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Jadi saya perjelas lagi, saya tambahkan rekan-rekan semua, memang pengungkapan kasus perdagangan binatang atau hewan-hewan yang dilindungi ini memang mereka ini sistemnya adalah seperti mafia. Kalau kita ikuti hampir sama dengan perdagangan narkotika, karena mereka rata-rata putus di tengah jalan. Tetapi ini terus akan kita kejar terus Pak Dirjen. Kami akan bersama-sama nanti dengan kementerian terkait dalam hal ini untuk terus melakukan pengejaran, penyelidikan, untuk pengungkapan kasus-kasus yang lain, karena masih marak beredar di luar. Ini juga sebagai satu warning bagi pelaku yang lain, ya, bahwa Polda Metro Jaya khususnya atau Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya terus akan melakukan penindakan sekeras-kerasnya, ya, kepada para pelaku yang coba menyelundupkan hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang dilindungi. Ya, kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan Pak Dirjen KSDA di sini, untuk terus kita akan menyelidiki, termasuk mudah-mudahan dari sini inilah awal untuk kita bisa mengungkap semua jaringan-jaringan yang lain. Karena tidak untuk kemungkinan ini adalah pemesan saja, pemesan dan penjual yang mencari keuntungan kecil, akan ada lagi di atasnya. Karena sudah kami coba dalam waktu 3-5 hari pesanan kita itu bisa datang. Nah, ini akan kita bongkar semuanya. Terima kasih Pak Dirjen sekali lagi. Pak Dirjen, ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Ada? Oke, silakan. Ya, izin Pak, mungkin pertanyaan untuk Pak Dirjen terkait upaya untuk bisa memerangi perdagangan satwa ilegal ini, Pak. Kalau misalnya khusus di wilayah tadi asal mula orang hutan tersebut, bagaimana kendala-kendalanya di sana, Pak? Apa celah yang dimanfaatkan oleh para penjahat ini? Mungkin bisa digambarkan dari luas area Taman Nasional tersebut dan berapa sumber daya polisi hutan yang menjaganya, sehingga ini perlu perbaikan dan perlu perhatian dari pemerintah juga, Pak. Iya, terima kasih. Dari media mana nih, Mas? Izin Pak, dari Koran Kompas, Pak. Kompas. Ya. Memang secara umum kawasan konservasi kita 27,14 juta hektar. Kalau di Eropa seluas Inggris Britania Raya itu, ya, sangat luas. Dikelola oleh sekitar 6.000 pegawai kita, tambah 4.000, 10.000 dengan yang non ASN. Wilayah Leuser ini misalkan luasnya 800.000 hektar. Salah satu kawasan Taman Nasional sebagai World Heritage. Dia di sana ditemukan 4 mamalia besar. Ini yang sangat penting. Ya, ada badak Sumatera, ada harimau Sumatera, ada orangutan Sumatera, gajah, fobik mamal dalam satu taman nasional. Ya, dikelilingi oleh lebih dari 11 kabupaten dan lebih dari 70 desa. Oleh karena itu, yang kita kembangkan adalah masyarakat melapor. Dirjen KSDA sudah setting 2 tahun yang lalu disebut call center. Nanti teman-teman media bisa dapat call centernya dari saya. Call center untuk seluruh Indonesia. Ya, ini agar masyarakat melapor dan ada quick response. Yang kedua, kita sebetulnya mengembangkan yang disebut smart patrol. Itu Pak 15 hari di hutan, Pak.
15 hari di hutan per bulan, ya, terdiri dari 6 orang, ya, antara unsur masyarakat, polisi hutan, dan mitra kita di sana, LSM di sana. 15 hari di hutan, dan dalam 5 tahun terakhir ini ribuan jerat kita temukan, Pak. Jadi problem di hutan kita itu bukan masalah perburuan, penembakan satwa, poaching, tapi juga dipasangnya jerat di banyak sekali di kawasan hutan kita, bahkan di hutan-hutan produksi. Dalam 5 tahun terakhir kita sudah membersihkan jerat seluruh Sumatera lebih dari 3.000 jerat, Pak. 3.000 jerat, berarti 3.000 satwa yang bisa kita selamatkan. Ya, mereka memasang jerat untuk rusa, untuk babi hutan, tapi yang kena harimau, misalkan. Ya, baru-baru ini 1 ekor harimau masih kecil kena jerat, Pak. Kita selamatkan di Lawe Mamas, di Loser juga, dan saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Nah, sebagai tambahan secara medik, binatang itu kalau kena jerat sling dari baja, asal tidak masuk ke tulang, ya, dia masih recovery-nya cepat. Dan ini sebentar lagi akan kita rilis yang di Aceh Tenggara 1 ekor harimau. Kita kembalikan ke tempat dia ditemukan, karena pasti induknya akan mencari dan akan menjadi masalah di desa itu. Ya, kembali ke orang hutan, saya kira memang ini arboreal dan sebetulnya tingkat perburuan sudah menurun dan kita dibantu oleh Polda Aceh, Pak. Mereka sangat concern, bukan hanya orang hutan tapi juga gajah dan harimau. Dan teman-teman mitra kita di sana terus-menerus bekerja untuk segera cepat menyelamatkan. Dan alhamdulillah 1 ekor harimau akan kita selamatkan karena masih kecil, usianya baru 1 tahun. Dan itu yang akan sangat kita harapkan, ya. Nah, di hulunya seperti itu cara menjaganya, termasuk patroli yang 15 hari tadi. Di hilirnya, terima kasih untuk dukungan penegak hukum, Pak. Jadi dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Gakum kita, ya, bahu-membahu untuk menangkap ini organized crime, ya, organized crime, dan ini sangat berbahaya dan itu merusak, ya, populasi. Walaupun jumlahnya masih banyak, tetapi kita satu persatu kita selamatkan, ya, satwa yang terjerat atau ditembak dan seterusnya. Saya kira itu, Mas, dari Kompas. Sure. Orang hutan ini kan dibawa ke Bekasi, itu bawanya bagaimana dan bagaimana cara dia masaknya itu dari komunitas itu, bawanya ke Bekasi itu bagaimana, terus untuk lutungnya itu dari mana, dan bionya itu dia dapat dari mana juga, dan rencananya ini mau dijual ke luar negeri kan, banyak kan orang hutan kan ke Thailand dan lain macam-macam. Apakah mereka punya jaringan luar juga? Terima kasih, Pak. Itu aja. Ya, seperti saya katakan tadi sebelum ditanyakan sudah saya jelaskan. Mereka ini dengan menggunakan media sosial yang ada masuk dalam satu grup komunitas pencinta satwa di situ, ya. Komunitas baik itu di Facebook maupun di WhatsApp, grup mereka semuanya. Pertama-tama mereka masuk menawarkan, kalau orang mau beli itu ditawarkan di situ, dia kasih foto-fotonya. Nanti tidak bilang langsung hari itu mau membeli terus jadi. Biasanya memesan dulu 3-5 hari, ya, dengan harga. Nah, ini yang kemudian sementara ini masih kita lakukan pengejaran. Jaringan ini yang kita lakukan pengejaran, karena tidak mungkin dia mau bergerak sendiri. Ini adalah penjual, dia membeli dari luar, memesan, kemudian dia juga menjual, menawarkan melalui media sosial yang ada, ya. Kamuflase yang dia gunakan adalah dia setiap hari pedagang binatang-binatang biasa, tetapi di dalam rumahnya itu ada tempat yang kita lakukan penangkapan pada saat itu karena memesan, dia simpan di belakang rumahnya untuk menghindari terjadinya pengecekan, ya, dari para petugas, ya. Jadi mereka ini jaringan, kami masih mendalami terus, kami akan lakukan pengejaran terus dari mana, kami akan berkolaborasi nanti dengan Dirjen KSDA, ya, dari Gakumnya itu kita bersama-sama nanti untuk melakukan pengejaran. Kita akan selidiki, kita akan kejar sampai mana, Bu? Ya, jelas, ya. Oke, silakan. Saya mau ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini kasus penyeludupan hewan-hewan ini dari per tahun itu, di tahun kemarin itu meningkat apa tidak? Karena menurut saya mereka lebih mafia-mafianya lebih cerdik lewat jalur-jalur, mungkin pelabuhan tikus, mungkin dari
dari paket-paket dari mana gitu. Tapi mungkin benda ini hewan ini kan besar, ada yang kecil mungkin mudah, yang besar-besar ini gimana? Kasus-kasus seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Dari mana Mas? Dari berita Buana Pak. Trennya ya, trennya maksudnya ditanyakan ya. Trennya sih ya karena gunung es selama ini yang kita dapat semakin menurun, tapi masih ada. Ya, catatannya masih ada mafia ini. Yang kedua, kemarin kita merepatriasi 9 ya, 11 orang hutan dari 2 dari Thailand dan 9 dari Malaysia. Jadi ini jaringan pasarnya ke sana kayaknya, ya, melalui jalur-jalur tikus, pelabuhan-pelabuhan yang tidak terdeteksi. Ini problemnya, ya. Seperti pintu, misalkan Batam ya Pak ya. Batam itu pintu keluar dan pintu masuk. Ini yang harus kita perkuat, ya. Juga peredaran. Kalau satwa peredaran di dalam negeri kan harus ada surat antar KSDA. Itu kepala KSDA berdiri Pak Karyadi, ini kepala KSDA DKI. Ya. Nanti detailnya dengan dia, tapi sekarang posisi satwa di PPS Tegal Alur ya. Tegal Alur nanti teman-teman media bisa cek juga. Nah, pusat penyelamatan satwa ini adalah sementara, nanti dia begitu sehat harus direhabilitasi, dikirim ke Sibolangit. Di sana ada pusat rehabilitasi orang hutan, dilakukan habituasi. Saya tidak tahu teman-teman tahu nggak kalau orang hutan, baby orang hutan itu kalau mau dilepas liarkan perlu waktu cukup lama karena dia tidak kehilangan induk, dia harus belajar memanjat. Yang saya tahu di Kalteng 1 baby orang hutan, 1 babysitter Pak. Jadi tiap pagi dia dilepaskan di hutan, belajar naik, ya, dan sore pulang lagi makan makanan, kemudian dibiasakan dengan makanan dari hutan, buah-buahan dari hutan. Ya, ini problem kita dan itu berbiaya besar untuk rehabilitasi orang hutan. Demikian juga dengan harimau. Kebijakan saya adalah semakin ketika kesehatan sudah memenuhi standar, kalau harimau langsung dilepas liarkan. Tapi kalau orang hutan dia memerlukan satu tahapan, ya bisa beberapa bulan sampai dia siap. Ini problemnya kan tidak ada induknya nih. Ya, jadi dia harus di tempat yang tidak ada teritori orang hutan yang lama tinggal di situ. Oleh karena itu dibiasakan nanti dengan kondisi di hutan dan upaya untuk dia belajar kembali memanjat. Ini kita ngurusi bukan peri kemanusiaan Pak, tapi peri kebinatangan juga kita urus ya. Inilah sebetulnya yang saya dorong, sebaiknya kita bisa mencegah terjadinya perburuan dan penembakan itu. Sekarang orang hutan Hope yang tertembak 74 peluru dari 10 Salam, teman-teman media masih ingat dia hidup ya, disembahe di Sibolangit, tapi mohon maaf Pak, matanya buta, termasuk matanya yang tertembak. Nah, orang hutan yang tidak mungkin dilepas liarkan kembali karena penyakit, sudah tua dan seterusnya. Mitra kami di sana menyiapkan yang namanya orang hutan heaven. Jadi tempat yang orang hutan akan hidup selama-lamanya sampai dia meninggal. Ya, kita belum ada kebijakan euthanasia ya, menembak mati satwa tersebut. Ya, biar dia di hutan itu sampai dia meninggal. Ya, itu Mas dari berita Buana. Ada yang lain kalau sudah? Ada? Cukup. Terakhir tuh. Oke, terakhir. Izin Pak Kabit, ini kan tersangka sudah menjual secara putus hewan langka terhadap pemesan. Bagaimana sanksinya bagi pembeli hewan langka tersebut agar ada efek jerah supaya tidak mereka membeli sembarangan? Terima kasih. Jadi kami masih terus, kalau kasus ini kami masih mengejar terus karena memang ada 7 binatang langka ini yang sudah kita amankan. Kami masih mendalami lagi karena memang sudah ada beberapa pengakuannya, beberapa binatang-binatang langka yang lain sudah diperjualbelikan. Makanya datanya masih kami kumpulkan semua karena ini baru kembali kita amankan. Ya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak KSDA juga dalam hal ini, karena itu kan adalah binatang langka yang harus diselamatkan. Nanti biasanya jaga penyitaan kayak gitu, Pak. Ya, Pak.
pemilik, iya disita. Ya, teman-teman, ada kebijakan ex situ in situ. Ex situ itu adalah penangkaran. Jadi hewan-hewan langka itu bisa juga ditangkarkan. Tapi ada beberapa spesies yang nggak bisa ya. Ada 11 spesies yang tidak bisa. Harimau, orangutan, gajah, itu di lembaga, dia punya lembaga konservasi, dia nggak boleh. Kalau burung boleh. Jalak Bali itu kembali ke alam, sudah ada 300 ekor dari 9 ekor tersisa tahun 98, karena breeding jalak Bali di luar berhasil dan breeding semi alami di Taman Nasional Bali Barat berhasil. Ya, makanya upaya-upaya seperti itu dilakukan yang disebut ex situ, penangkaran untuk di restocking ke alam. Ini juga satu upaya pemerintah yang menurut saya berhasil. Kemudian elang Jawa berhasil meningkat populasinya, dipantau di seluruh Jawa dan Bali, Pak, oleh teman-teman kita KSDA dan RAIN namanya, LSN RAIN ya, Raptor Indonesia. Ya, saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih untuk dukungan media. Terima kasih. Jadi saya tambahkan lagi, memang betul barang siapa yang membeli juga kena di pasal 21 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 5 ini. Ya, dia menyimpan, membunuh, kemudian juga dia melakukan penangkapan, melukai, ancamannya 5 tahun penjara. Ini yang perlu harus diperhatikan juga bagi para pembeli-pembeli yang secara ilegal untuk barang-barang yang memang dilindungi karena memang tidak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.